Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknologi finansial. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Adi Rahmalistiani, NIM 19013093 sebagai pemateri pertama. 2. Ratih Ningtyas, NIM 19013076 sebagai pemateri kedua. 3. Dewi Nur Cahyani, NIM 19013013 sebagai pemateri ketiga. 4. Dewi Nur Hamidah, NIM 19013033 sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Pendapat mengenai riset teknologi finansial. Seiring perkembangannya zaman, teknologi sangat berpengaruh pada keuangan. Tentu saja harus diiringi dengan sistem yang mendukung untuk melakukan aktivitas finansial, yaitu dengan informasi akuntansi, karena keuangan tak luput dari kata akuntansi. Masyarakat, perusahaan, UMKM, dan pemerintah juga membutuhkan sistem finansial yang baik, bermanfaat untuk kehidupan kelompok maupun individu. Beberapa jenis transaksi yang difasilitasi oleh fintech yaitu pembayaran yang dilakukan melalui handphone, mengakses pembiayaan melalui situs online, transfer dana, proses pembayaran transaksi, jual beli saham, dan lain-lain. Adanya teknologi finansial tersebut tak menutup kemungkinan bahwa sistem keuangan suatu perusahaan, individu, bahkan negara mengalami permasalahan. Next. Layanan keuangan pada setiap perusahaan finansial, seluruh aktivitas operasional, perusahaan berhubungan dengan transaksi keuangan, dan itu semua harus tercatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya, teknologi finansial pada khususnya, dituntut mampu merespon dan mengantisipasi perkembangan yang ada. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ratih Ningtyas. Adapun tujuannya yaitu untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari, mendukung keputusan manajemen, dan memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Apabila organisasi memperluas penggunaan teknologi informasinya, pengendalian internal sering ditekankan di dalam aplikasi yang hanya terlihat dalam format elektronik. Ketika dokumen sumber yang tradisional, seperti faktur, pesanan pembelian, arsip penagihan, dan arsip akuntansi, seperti jurnal penjualan, daftar persediaan, dan lain-lain. Hanya dalam format elektronik, auditor harus mengubah pendekatan audit. Untuk itu, peran informasi akuntansi sangat penting di sini. Pengelolaan dokumen elektronik dokumen fintech agar memenuhi kategori dokumen yang bernilai sebagai alat bukti laporan keuangan. Pelaksanaan audit maupun sistem informasi akuntansi perlu diatur dan diawasi. Peraturan OJK Republik Indonesia tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur hal tersebut. Dokumen transaksi merupakan dokumen-dokumen berisi rincian transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Bentuk dokumen transaksi keuangan menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Dokumen transaksi intern merupakan dokumen transaksi yang berasal, dibuat, dan disimpan di dalam lingkungan internal entitas. Termasuk bentuk ini antara lain surat permintaan pembelian, kartu jam kerja, memo debit, dan lain sebagainya. 2. Dokumen transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Bentuk ini terbagi menjadi dua, yakni 1. Dokumen transaksi yang dibuat oleh pihak internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar. Kedua, dokumen transaksi yang diterima pihak internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pihak luar. Contohnya adalah faktur penjualan,
kwitansi nota kontan, nota kredit atau nota debit, cek, bilet giro, rekening koran bank, dan lain-lain. Apapun kategori dan bentuk dokumen transaksi tersebut, keduanya memiliki utilitas atau manfaat bagi entitas. Manfaat dokumen transaksi keuangan adalah 1. Sebagai bukti dan dasar pencatatan akuntansi. 2. Untuk mengurangi kesalahan karena tercatat semua kejadian dalam bentuk bukti tulisan atau rekaman. 3. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan atau kekurangan dalam pengumpulan data. 4. Untuk mengetahui pihak yang ditetapkan bertanggung jawab atas transaksi. 5. Sebagai media untuk merekam data-data informasi keuangan atau transaksi. Pengendalian dokumen elektronik dapat dilakukan dengan cara membuat hard copy kemudian disimpan dalam file folder secara manual, membuat soft copy yang mudah dan aman untuk diakses, atau kedua cara tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, efisiensi, dan efektivitasnya. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Dewi Nur Cahyani. Baik, di sini kami mengambil peluang riset mengenai vintage yang dapat kami kembangkan, yaitu mengenai kemajuan teknologi finansial dengan layanan aplikasi untuk mengatur keuangan. Adapun yang melatar belakangi kami mengambil riset ini, yaitu perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi finansial, juga berdampak pada hadirnya aplikasi yang membantu masyarakat dalam kesehariannya. Teknologi finansial yang mengacu pada perusahaan yang menawarkan layanan untuk mengatur keuangan. Karena masyarakat kini berpikir bahwa semuanya serba dipermudah dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang konsumtif. Tidak hanya untuk masyarakat secara individu saja, aplikasi untuk mengatur, mencatat, juga diperuntukkan untuk UMKM, perusahaan, maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini, penerapan aplikasi keuangan pada Android sangat berperan pada vital software dan aplikasi akuntansi atau keuangan, yaitu sebagai sistem informasi yang mampu mencatat dan mengolah transaksi bisnis menjadi laporan keuangan perusahaan dan laporan pendukungnya. Transaksi bisnis berupa pembelian, penjualan, hutang piutang, pembayaran beban operasional, dan beban lainnya akan lebih mudah diolah menggunakan teknologi pembuatan laporan keuangan pada smartphone berbasis Android dan mudah digunakan kapan saja. Informasi yang real-time dalam sistem ini membantu operasional bergerak lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Dewi Nur Hamidah. Baik. Sistem akuntansi dirancang untuk membantu memudahkan kinerja akuntan dalam sebuah perusahaan. Dalam sistem akuntansi, proses kerja manual hanya terjadi di awal, yaitu pada tahap penginputan transaksi keuangan dan untuk tahap-tahap selanjutnya. Mulai dari penjurnalan, posting buku besar, sampai ke laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem dan aplikasi. Jadi, ketika ada transaksi yang diinput secara otomatis akan terjadi proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengontrol posisi keuangan. Karena laporan keuangan terkini dapat dilihat setiap saat dengan smartphone di genggaman ataupun laptop. Dengan adanya layanan jasa aplikasi tersebut, tentunya berharap dapat mempermudah dalam mengatur keuangan, menganalisis keuangan, dan aplikasi ini juga dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat tentang keuangan yang kita miliki, sehingga dapat melakukan perencanaan yang baik untuk masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.